Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tentang hukum Islam sebelum kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh Rahmat Triputra Riyadi dan Mahinta Wahyu Arianto. Permulaan Islam di Indonesia. Pertanyaan tentang kapan tepatnya agama Islam masuk dan siapa orang yang pertama kali membawa misi dakwah agama ini ke Kepulauan Nusantara merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Terdapat berbagai pendapat yang berbeda tentang permasalahan ini. Satu hal yang lazim diakui bahwa Islam masuk dan tersebar di Kepulauan Nusantara melalui rute perdagangan. Fuad Amsyari menjelaskan bahwa pada awal Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Muslim dari luar negeri yang memasukkan Islam melalui komunikasi verbal atau lisan dan tingkah laku atau akhlak Islam yang dibawanya. Mereka mengajarkan akidah, ibadah dan perilaku sosial Islam sebagai yang mereka pahami dari negeri asalnya yang pertama. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan sudah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Walau ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk pada masa Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pemahaman Islam pada masa itu diperkirakan sebagai pemahaman yang relatif utuh, yakni Islam sebagai acuan aktivitas ritual, sosial, bahkan kenegaraan. Itulah sebabnya Islam pada masa itu mengilhami terbentuknya negara Islam Demak yang secara gradual menggeser dominasi kekuasaan Majapahit sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Menurut sumber-sumber yang kita ketahui bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad 7 atau 8 Masehi, dan langsung dari Arab. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran VOC sebagai sebuah organisasi dagang Belanda, juga menjadi perpanjangan tangan kerajaan Belanda di kawasan Hindia Timur dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan hukum Belanda yang mereka bawa. Namun, penggunaan hukum Belanda mendapat kesulitan, oleh karena penduduk pribumi sangat sulit menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka sehingga VOC membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Keadaan inilah yang oleh Profesor Mr. Ludwig Willem Christian van den Berg disebut telah terjadi reception in complex, yaitu penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah teori reception in complex. Statua Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC dinyatakan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, W. Frazier menyusun kompendium atau buku ringkasan yang dikenal dengan Kompendium Frazier yang berisi hukum perkawinan dan warisan Islam yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Selain itu, dipergunakan juga kitab hukum Mogharar dari Al-Muharrar sebagai di Semarang berisi kaidah-kaidah hukum pidana Islam dan Pepakem Cirebon yang dibuat atas usul Residen Cirebon Mr. P.C. Husselar. Aturan ini dipakai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di wilayah Kesultanan Cirebon. Pepakem ini kemudian diadopsi oleh Sultan Bone dan Gowa untuk dijadikan undang-undang. Pada tanggal 25 Mei 1670, Belanda melalui VOC mengeluarkan Resolution der Indisregering yang berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam pada pengadilan VOC. Solomon Keizer dan Christian van den Berg menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kembali kepada kerajaan Belanda kembali. Pada kembalinya kekuasaan Belanda terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkram kuku-kuku kekuasaannya. Namun,
upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya. Lalu Belanda memberikan upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh pemerintah Hindia Belanda secara kronologis dapat dilihat dalam beberapa keputusan, yaitu diantara lainnya adalah yang pertama, pada pertengahan abad 19, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum Indonesia dengan hukum Belanda. Yang kedua, atas dasar nota disampaikannya oleh Mr. Scotland van Oud-Haarlem, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda. Yang ketiga, atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snoek-Haargrange, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan, yaitu dengan alasan ia belum diterima oleh hukum adat setempat. Yang keempat, pada tahun 1925 dilakukan perubahan terhadap pasal 134 ayat 2 Indisch Staatsregeling yang isinya sama dengan pasal 78 Regeringsreglement. Intinya adalah perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan oleh sesuatu ordonasi. Kemudian adalah hukum Islam pada masa pendudukan Jepang. Setelah Jenderal Terporten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Meskipun demikian, pemerintah pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Kedua, mendirikan Sumbu atau Kantor Urusan Agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Keempat, menyetujui berdirinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada bulan Oktober 1943. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Serta yang terakhir adalah berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan wewenang pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat. Yang dikatakan oleh Supomo pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun, upaya ini kemudian dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di tempat yang sudah disediakan.